Hai, kembali lagi dengan Papa YouTuber, channel informasi dan hiburan. Sebelum menonton jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Saat ini dunia dan Indonesia sedang digoncang oleh COVID-19 varian Delta Cron. Apa itu Delta Cron? Seperti yang ditunjukkan portmente, Delta Cron adalah varian COVID yang mengandung elemen Delta dan Omicron. Dengan kata lain, mengandung gen dari kedua varian. Menjadikannya apa yang dikenal sebagai virus rekombinan. Rekombinan ini muncul ketika lebih dari satu varian menginfeksi dan bereplikasi pada orang yang sama, dalam sel yang sama. Kata Prof. Lawrence Yang, ahli virologi di University of Warwick, Delta Cron adalah produk dari varian Delta dan Omicron yang beredar di populasi yang sama. Minggu ini, Gisaid, komunitas ilmuwan global yang berbagi informasi virus, memposting bahwa bukti kuat pertama untuk varian ini telah dibagikan oleh Institut Pasteur di Prancis. Di mana varian ini ditemukan? Gisaid mengatakan varian tersebut telah diidentifikasi di beberapa wilayah Prancis dan tampaknya sudah beredar sejak awal tahun. Genom dengan profil serupa juga telah diidentifikasi di Denmark dan Belanda, kata Gisaid. Ada juga laporan tentang Delta Cron yang terdeteksi di AS, dan sekitar 30 kasus telah terdeteksi di Inggris, menurut Badan Keamanan Kesehatan Inggris, UKHSA. Surat kabar I mengatakan kasus pertama penularan Delta Cron dari orang ke orang di Inggris diperkirakan akan dikonfirmasi minggu ini. Dr. Etienne Simon Lauriere dari Institut Pasteur memperingatkan bahwa mungkin ada beberapa virus rekombinan berbeda yang terbentuk dari Delta dan Omicron. Yang kita lihat di Prancis dan di Denmark, Belanda terlihat sangat mirip dan mungkin rekombinan yang sama dengan virus induk yang sama, yang telah bepergian, katanya. Namun, tambahnya, kemungkinan rekombinan Delta Omicron yang dilaporkan di negara-negara termasuk Inggris dan AS tampaknya menggabungkan bagian berbeda dari virus induknya, dan oleh karena itu berbeda dengan Delta Cron yang terlihat di Prancis. Kami mungkin perlu mencari nama lain untuk menunjukkan rekombinan ini, atau mulai menambahkan nomor, katanya. Seberapa khawatir kita seharusnya? Para ahli dengan cepat menekankan bahwa varian rekombinan tidak jarang, dan Delta Cron bukan yang pertama dan tidak akan menjadi yang terakhir terjadi untuk COVID. Ini terjadi setiap kali kita berada dalam periode peralihan dari satu varian dominan ke varian lain, dan biasanya merupakan keingintahuan ilmiah tetapi tidak lebih dari itu. Kata Dr. Jeffrey Barrett, yang sebelumnya memimpin inisiatif genomik COVID-19 di Wellcome Trust Sanger. Namun, dengan hanya sejumlah kecil kasus Delta Cron yang teridentifikasi sejauh ini, belum ada cukup data tentang tingkat keparahan varian atau seberapa baik vaksin melindunginya. Soumya Swaminathan, kepala ilmuwan di Organisasi Kesehatan Dunia, mentweet pada hari Selasa, "Kami telah mengetahui bahwa peristiwa rekombinan dapat terjadi pada manusia atau hewan, dengan berbagai varian tanda pagar SARS-CoV-2 yang beredar. Perlu menunggu eksperimen untuk mengetahui sifat-sifat virus ini. Pentingnya pengurutan, analitik, dan berbagi data secara cepat saat kita menghadapi pandemi ini." Mudah setuju. Kita perlu mengawasi perilaku rekombinan ini dalam hal penularannya dan kemampuannya untuk lolos dari perlindungan kekebalan yang diinduksi vaksin. Katanya,
Ini juga berfungsi untuk memperkuat kebutuhan untuk mempertahankan pengawasan genetik ketika virus terus bersirkulasi, terutama pada populasi yang kurang divaksinasi dan pada orang yang kekebalannya akibat vaksin menurun. Kami kemungkinan besar akan melihat lebih banyak varian termasuk yang dihasilkan melalui rekombin. Namun bukan berarti varian tersebut menjadi alasan untuk panik. Menurut UKHSA, UK Health Security Agency, varian tersebut tidak menunjukkan tingkat pertumbuhan yang mengkhawatirkan. Ini telah terlihat di Inggris beberapa kali, dan sejauh ini tampaknya sangat langka di mana saja di dunia, dengan hanya beberapa lusin urutan di antara jutaan Omikron. Kata Barrett dari UKHSA. Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat ini, meski saya yakin akan terus dipantau. Gelombang Delta dan Omikron sebelumnya, serta vaksinasi, berarti ada kemungkinan setidaknya ada perlindungan terhadap varian ini. Sekian informasi dari saya, jangan lupa subscribe, dan selalu pakai masker, jaga jarak, dan jalani pola hidup sehat. Semoga kita semua